Halo Teknolobers, media internasional masih saja heboh memberitakan soal kelanjutan konflik Rusia dan Ukraina. NATO yang dikabarkan memihak ke Ukraina ternyata memiliki satu anggota yang justru tidak ingin ikutan untuk menjatuhkan sanksi ke Rusia. Ya, Turki kerap jadi pihak yang selalu netral melihat hubungannya dengan Rusia maupun Ukraina terjalin baik. Memanfaatkan kedekatan itu, Presiden Erdogan melakukan upaya untuk bisa jadi penengah konflik. Apalagi, dampak ekonomi sangat dirasakan Turki akibat sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia, salah satu mitra dagangnya. Di sisi lain, Turki harus tetap solid dengan NATO. Jika NATO mengekang Turki harus kompak, maka Turki bisa saja ikut bersitegang dengan Rusia. Kali ini, aku akan menduelkan militer Rusia versus Turki. Manakah lebih kuat? Setelah NATO mengecam aksi invasi Rusia terhadap Ukraina, Rusia harus menerima kenyataan pahit atas dampak besar yang mereka hadapi di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Para anggota NATO memilih menutup hubungan kerjasamanya dengan produk-produk asal Rusia. Pasar global jadi tutup diri dari Rusia, sehingga negara-negara yang tidak masuk dalam dukungan Rusia ataupun Ukraina tetap terkena dampaknya. Negara yang mendukung Rusia seolah langsung mendapat blacklist dari hubungan kerjasamanya bersama anggota NATO. Ekspor-impor Rusia jadi terganggu dan membuat negara ini jadi menurun kuantitas produknya. Para anggota NATO diminta untuk satu suara menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Namun, reaksi berbeda datang dari salah satu anggota, yakni Turki. Presiden Erdogan justru meminta agar sebaiknya negara-negara lawan mendengarkan alasan Rusia melakukan demikian. Turki tak bisa memihak ke satupun sebab Turki memiliki hubungan erat kepada kedua negara. Bukan hanya itu, Turki bahkan berbagi perbatasan laut dengan Rusia dan Ukraina di Laut Hitam. Presiden yang dikenal senang menjunjung perdamaian ini berharap agar konflik selesai atas dasar saling menguntungkan. Erdogan akan meminta Presiden Rusia, Vladimir Putin, agar menghentikan serangan dan membantu menyiapkan koridor untuk mengevakuasi warga dan pengiriman bantuan ke Ukraina. Selanjutnya, mari kita lihat perbandingan kekuatan militer. Menurut data terbaru tahun 2022, laman Global Firepower mengurutkan kekuatan militer di dunia, di mana Rusia berada di posisi kedua, tepat di bawah Amerika Serikat, sedangkan Turki di urutan ke-13. GFP juga mengurutkan kepadatan penduduk suatu negara di dunia. Rusia menempati ranking ke-9, sedangkan Turki berada di posisi ke-18. Nah, dengan jumlah penduduk tadi, bagaimana jika kita melihat banyaknya prajurit yang dimiliki? Berikut perbandingannya. Yup, jelas Rusia memiliki jumlah prajurit lebih banyak dibanding Turki. Personil aktif Rusia bahkan 2 kali lipat dari Turki. Segi kepadatan penduduk memang Rusia sudah unggul jauh, maka tak heran jika prajuritnya pun banyak. Next, kita melihat perbandingan kekuatan udara. Nah, terlihat nih, Rusia punya banyak armada udara dibanding Turki. Turki tidak memiliki armada yang jumlahnya mencapai ribuan, sedangkan Rusia ada pada pesawat tempurnya dan helikopter pengangkut. Selanjutnya, mari kita lihat jumlah armada darat. Kalau untuk sektor darat ini, tampak tidak begitu jauh ya selisihnya. Setidaknya Turki punya armada tempur yang bisalah diandalkan di medan perang. Ya, meskipun masih kalah juga dari Rusia. Kedua negara sama-sama didominasi dengan kendaraan lapis baja. Next, kita melihat kekuatan laut. Kebanting ya untuk lini laut. Turki kalah telak dari Rusia. Rusia memiliki kapal induk dan kapal perusak yang tidak semua negara memilikinya. Sayangnya nih, Turki hanya mengandalkan kapal patroli dengan 35 unit. Sedangkan Rusia
korvet jadi yang paling dominan, disusul kapal selam. Rusia bahkan berada di urutan kedua untuk kepemilikan kapal selam terbanyak di dunia, hanya kalah dari China. Wow! Total armada yang dimiliki Rusia maupun Turki tentu saja didukung dengan ketersediaan anggaran militer. Rusia memiliki anggaran militer sebesar 154 miliar US dollar, sedangkan Turki sebesar 6,6 miliar US dollar. Rusia jadi negara ketiga yang menyediakan anggaran militer terbanyak di dunia, sementara Turki berada di posisi ke-24. Tapi jangan salah, memiliki anggaran militer banyak bukan berarti tidak memiliki hutang loh. Ternyata hutang luar negeri Rusia sebesar 479,8 miliar US dollar, sedangkan Turki 438,6 miliar US dollar. Adapun untuk cadangan emas dan devisa, Rusia memiliki 432,7 miliar dolar, sedangkan Turki 107,7 miliar dolar. Untuk keseimbangan kemampuan belanja, Rusia memiliki 3,8 triliun dolar, sedangkan Turki 2,4 triliun dolar. Next, ada faktor logistik yang juga mempengaruhi kuatnya militer suatu negara. Beginilah perbandingannya. Yup, Rusia kembali memiliki angkatan kerja lebih banyak dari Turki. Angkatan kerja ini siap ditugaskan untuk membantu prajurit jika suatu waktu dibutuhkan. Ada juga nih armada laut, serta pendukung lainnya yang masuk penilaian kekuatan militer negara di dunia. Dari logistik, kita beralih ke perbandingan sumber daya alam kedua negara ini. Untuk produksi minyak, Turki memproduksi 55.000 barel per hari, sedangkan Rusia 10.760.000 barel per hari. Turki mengkonsumsi minyak sebesar 989.900 barel per hari, sedangkan Rusia 3.650.000 barel per hari. Turki memiliki cadangan minyak sebesar 341.600.000 barel, sedangkan Rusia 80 miliar barel. Nah, Teknolovers, di atas kertas Rusia menang dari Turki. Namun, Turki ada di pihak NATO, yang berarti jika diserang maka NATO siap membantu menyerang balik. Tapi nih, sepertinya tidak bakal berkonflik ya. Sebab jiwa Presiden Erdogan ini bukan yang senang perselisihan. Gimana menurut kamu? Ada harapan gak sih konflik Rusia-Ukraina ini selesai? Komen yuk, like dan share juga video ini. Thank you for watching.